Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Soal jawab edisi hari Ahad 12 Juni 2022 bertepatan dengan 13 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Soal Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda izin bertanya bagaimana fikih memelihara janggut yang mendekati sunnah dengan dalil yang sahih. Akhir-akhir ini dalam diri Anda muncul keraguan tentang perkara ini. Apakah satu genggam ataukah dibiarkan saja janggutnya panjang? Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga gurunda kita semua. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Naam ya ibadallah, perkara permasalahan lifestyle kehidupan kita dalam menghidupkan sunnah di kehidupan kita sehari-hari, mengaplikasikannya dan mempraktekannya, maka itu adalah perkara yang sangat susah bagi kita para ghuraba, terutama yang hidup dalam populasi orang-orang awam yang tidak homogen ataupun heterogen. Maka seperti orang-orang awam yang mengetahui tentang permasalahan hukum memelihara jenggot dan dia hidup di orang awam dan dia bekerja bersama orang awam, maka akan berat dan akan masuk kepada perkara ghuraba. Dia akan menjadi stranger, orang-orang yang terasing di agamanya, di populasi dari kaum muslimin. Dan keasingan ini dikarenakan menghidupkan sunnah sesuai dengan hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Bukhari, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba." Maka Islam itu datang pertama kali dalam keadaan keterasingan, dalam keadaan dia itu tidak diketahui dan ajaran-ajarannya aneh. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah, di mana akhlak, dekadensi moral sangat jatuh, terutama permasalahan mempunyai anak perempuan, sangat malu. Maka di saat mereka mendapati kabar bahwa istrinya mempunyai anak perempuan, maka mereka merasa malu. Dan akhirnya anak perempuan itu akan dibenamkan ke dalam tanah hidup-hidup. Dan begitupun dari segi dekadensi moral yang lain, permasalahan perzinaan dan permasalahan memamerkan postur tubuh kepada selain jenis. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, perempuan di zaman jahiliyah jika tawaf maka mereka telanjang, kecuali di tempat buang airnya menggunakan penutup, dan dia lari tawaf dalam keadaan telanjang. Alhasil dekadensi moral dan akhlak
dan peribadatan kepada Allah. Maka mereka melaksanakan peribadatan kepada Allah, juga melaksanakan peribadatan kepada Lat, Uzza, Manah, dan Hubal, dan kepada 360 patung-patung yang ada di dalam Ka'bah dan yang lainnya. Maka menandakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Bada al-Islamu ghariba, Islam itu datang dalam keadaan keterasingan, keanehan. Disebutkan bahkan dalam masalah peribadatan di dalam surat Shad, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Inna hadza la syai'un ujab. Maka kelompok kaum musyrikin di saat diajak oleh Nabi di dalam hadis-hadis yang banyak, qul la ilaha illallah tuflihu, maka mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, kamu wahai Muhammad menyerukan kepada penyembahan Allah yang satu, meninggalkan al-alihah yang banyak. Inna hadalah syai'un ujab, ini adalah perkara yang unbelievable, perkara yang sangat aneh. Syai'un ujab, dan ujab sigah mubalaghah dari ajiba ya'jibu ujaban, fu'alan min ajib. Maka di sini mereka mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat aneh. Dan lebih aneh lagi kalau Islam datang di zaman jahiliyah, di dalam dekadensi moral, jatuhnya moral manusia dan akhlak manusia, sampai anak bayi perempuan dibunuh, dan itu biasa. Dan begitupun perempuan telanjang untuk tawaf biasa. Dan begitupun penyembahan kepada segala bentuk makhluk selain Allah biasa. Maka datang tauhid yang dibawa oleh Nabi dan akhlak yang mulia itu menjadi terasing. Itu lumrah. Namun yang jadi masalah sekarang dari pertanyaan ini pun, di saat kaum muslimin sudah memeluk Islam, di saat kebanyakan manusia terutama di Jaziratul Arab tidak ada kecuali muslim, walakin al-Islam sayaudu ghariba kama qala Rasulullah fi hadis Abi Hurairah, bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Maka Islam datang dalam keadaan keterasingan. Tadi kami sudah jelaskan, di zaman jahiliyah datang Islam aneh, stranger, orang-orang yang melaksanakannya aneh. Bahkan mereka mengatakan inna hadalah syai'un ujab, menyembah Allah yang esa, unbelievable, tidak masuk akal. Namun setelah semua orang masuk kepada Islam, dan di zaman sekarang kita hidup di 1443 setelah zaman Nabi, maka kata Nabi mengatakan wasayaudu ghariba kama bada'a, Islam akan dianggap aneh seperti dia awal pertama datangnya. Maka kok bisa menjadi aneh? Apakah kaum muslimin menjadi kufar? La, muslimun, walakin muslim yang hilang dari agamanya, losing from the religion, kehilangan agama mereka. Maka akhirnya kehidupan mereka muslim, namun never prayer, tidak pernah melaksanakan salat. Muslim KTP-nya, namun tidak pernah melaksanakan puasa. Dan mereka pun hubungan laki-laki dan perempuan seperti orang-orang kufar, di mana mereka belajar di senior high school atau di college, university, maka mereka mempunyai the boyfriend
and the girlfriend, dan berhubungan seperti suami istri, berpegangan tangan, dengan istilah now dikatakan pacaran. Maka itulah lifestyle kaum muslimin yang ada. Mengaku muslim tetapi akhlak, moral, dan worship, peribadatan nonsense, tidak ada sama sekali. Maka akhirnya karena mereka tidak mempunyai ilmu dan amal dan ibadah kepada Allah, datang prinsip-prinsip ajaran Islam yang mereka ketahui aneh, padahal mereka mengaku muslim. Maka di saat pertanyaan seperti ini, bagaimana laki-laki memelihara jenggot? Maka ini adalah perkara yang aneh. Pertama, anehnya ditambah hormon dan gen. Orang-orang Asia memang kausaj. Apa makna kausaj? Kausaj bahasa Arab maknanya adalah tidak ada hormon rambut di bawah dagunya. Maka kebanyakan orang-orang Indonesia klimis. Di depan kita sudah pada balik, baik dari Bandung, dari Pekanbaru, mana jenggot kalian? Memang seperti itu. Kalau jenggot itu bisa dibeli, maka akan kalian beli. 1 helai $100, 1000 helai $1000, seperti itu. Maka alhamdulillah yang mempunyai gen-gen yang macho sehingga mempunyai jenggot, maka please dipeliharalah, dibiarkanlah. Maka kembali kepada permasalahan, disebutkan di dalam hadis, wa sayaudu kama bada'a ghoriba fatuba lil ghuraba, maka kebaikanlah bagi mereka orang-orang yang dalam keterasingan. Lifestyle gaya hidup kaum muslimin adalah wajib memanjangkan jenggot. Dan perkara ini menjadi asing, terutama kita yang hidup di Indonesia ataupun di negeri yang gen-gen mereka dan DNA mereka kekurangan dari zat hormon-hormon yang menumbuhkan rambut-rambut di bawah dari dagu-dagu kita dan bibir-bibir kita. Maka kebanyakan laki-laki di Indonesia adalah dalam keadaan tidak berjanggut lebat. Tapi itu semua tidak menjadikan mereka lemah dari kejantanannya. Maka tetap gaspol yang di bawah. Alhasil janggut tidak masalah. Yang jadi masalah sekarang, mereka sekarang tidak memahami bahwa jenggot itu hukumnya dipelihara dan bahkan hukumnya ada di syariat Islam. Apa? Wajib. Karena kebanyakan mereka melihat bapak mereka tidak berjenggot, kakek mereka tidak berjenggot, kakak mereka yang gagah, tegap, abri tidak berjenggot, dan adik mereka yang gagah, tegap, tukang bangunan tidak berjenggot, dan istri mereka, anak putri mereka tidak berjenggot. Maka kehidupan mereka, orang-orang awam kebanyakan di antara mereka tidak berjenggot, sehingga di saat mereka menghadapi permasalahan memelihara jenggot dibiarkan, maka ini membuat susah. Padahal lifestyle, gaya kehidupan yang diinginkan dan diperintahkan oleh Nabi untuk menyelisihi orang-orang kafir adalah diperintahkan untuk memanjangkannya. Maka mana dalil bahwa lifestyle kita wajib untuk memanjangkan jenggot? Dari hadis-hadis yang sahih, terutama datang dari Abdullah ibni Umar, muttafaqun alaih. Wajah pendalilannya tentang kewajiban dari dua segi. Pertama,
Di lafaz disebutkan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khaliful yahud, selisihilah lifestyle, gaya kehidupan orang-orang Yahud. Apa itu? Ahfus syawarib wa a'ful liha, agar kalian memotong asyawarib, memangkas asyawarib, maknanya kumis-kumis kalian yang lebih dari mulut, agar kalau minum dan makan tidak ikut juga masuk ke mulut. Wa a'ful liha, dan a'ful liha. Kemudian di riwayat Imam Al-Bukhari, tadi muttafaqun alaih, di riwayat Al-Bukhari berkesendirian dari Ibnu Umar, khaliful yahud wa firul liha, maka selisihlah orang-orang Yahudi dengan mencukur dari kumis yang lebih, dan wafirul liha, dibiarkan memanjang. Dan di lafaz Muslim, afus syawarib wa uful liha, maka ufu sama maknanya dibiarkan memanjang, jangan dipotong sama sekali. Maka dari hadis Ibnu Umar ini, barakallahu fikum,